Seharusnya video minggu ini ngebahas tentang repaint engine bay CS0, namun karena masih dalam tahap preparation dan cat kalengnya baru sampai kemarin, so saya Marhozi, untuk mengisi kekosongan video minggu ini kita akan pasang turbo barunya si Zebra. Yang seharusnya tanya minggu ini adalah proses repaint engine bay CS0, tapi kalian bisa lihat di sini ini semua belum siap alias dalam masih tahap preparation. Untuk lubang-lubang kecil-kecilnya sudah berhasil kita tutupin, tapi untuk lubang-lubang yang besarnya dan beberapa permukaan lainnya belum sempat kita selesaikan. Jadi kalau dipaksakan untuk tayang minggu ini hasilnya ditakutkan kurang maksimal. Jadi untuk minggu ini kita akan bahas tentang pasang turbo si Zebra yang baru. Jadi yang turbo yang lamanya yang ini sudah kita lepas dan ini yang barunya. Dan untuk downpipe sampai ke belakang ini sudah kita bikin pakai 3 inch free flow aja, nggak perlu pakai resonator. Pengennya sih pakai resonator, cuman karena ada budgetnya terbatas jadi nggak usah pakai resonator dulu sementara ini. Untuk intercooler pipingnya juga sudah kita adjust, dan yang pasti ada banyak perubahan di headernya. Nah ini untuk headernya bagian belakangnya, flanknya kita ganti disesuaikan dengan turbo yang baru sekarang ini. Jadi sebenarnya ini sudah siap untuk diinstal karena ini sudah aku ganti juga. Sedangkan untuk oil line dan water line-nya ini semua kurang lebih sama, karena untuk yang IHI ini sudah menggunakan AN4. Begitu pula untuk yang water line-nya dia sudah barb. Nah, yang Garrett ini aku sesuaikan. Jadi ini yang water line-nya juga langsung ke selang alias barb fitting. Dan untuk yang oil fit-nya ini aku sudah convert dari banjo seperti ini ke AN4. Ini pakai fitting khusus banjo to AN4. Kalian bisa beli ini online. Memang agak sedikit ekspensif tapi ini mempermudah hidup kalian. Tapi jangan khawatir, walaupun ini memang sudah jadi semuanya, aku bakal nunjukin bagaimana proses aku melakukannya, nge-custom segala macamnya, nge-custom header pipe yang dari TKC, kemudian custom alias bukan custom sih, kalau ini sih bikin semua dari downpipe ini, sorry. Dari downpipe ini 2,5 inch di-convert ke 3 inch. Jadi setelah melewati V-Brand ini, ke belakangnya semua sudah langsung 3 inch. Dikarenakan si Zebra sudah menggunakan custom turbo exhaust manifold, namun supaya turbo yang barunya bisa nempel, kita harus potong dulu ujung dari exhaust manifold si Zebra ini, karena kita harus ganti si flanknya. Nah setelah itu baru kita pasang kembali untuk fitting turbo yang baru ini. Dikarenakan berat jadi kita tahan pakai jackson ya, kalau enggak ya auto kekar nih. Nah dari sini bisa kita lihat kita perlu sedikit extension dan dibuat sejajar dengan sasis, karena posisi turbo yang sebelumnya itu dia lebih atas. Setelah itu bisa kita marking dan kita las titik terlebih dahulu, baru setelah semuanya oke, pastikan hitungan kalian sesuai, kita bisa melakukan yang namanya full welding. Pro tip, kalau kalian welding flank seperti ini, pastikan kalian pasang lawan flanknya, karena kalau nggak dipasang itu panasnya akan bisa nyebar yang akhirnya flank kalian bakal menjadi melenting atau deformasi. Selagi nunggu headernya nggak panas-panas amat kayak omongan orang, kita bersihin filter dan selang bensinnya si Zebra, karena dari awal ini dipasang belum pernah dibersihin sama sekali. Nah ini filter bensinnya pakai yang aftermarket inline, jadi di dalamnya ini sudah pakai stainless steel mesh, jadi bisa kita bersihin, nggak usah kita ganti segeluntung. Jadi kita tinggal bongkar, kita bersihin seperti biasa, kemudian kita pasang lagi. Nah ini kalian bisa lihat kotoran atau sedimen yang diam di sini bertahun-tahun akhirnya bisa keluar, dan sekarang filter bensinnya sudah bersih lagi. Lanjut kita pasang. Oh ya, untuk selang bensinnya kita ganti pakai yang braided, karena yang sebelumnya sudah getas seperti ini. Ini hati-hati, kalian harus sering-sering regularly cek, karena jangan main-main ya untuk urusan fuel line, itu bahaya banget soalnya. Oke, setelah headernya dingin, kalian bisa langsung pasang headernya ke engine dan pasang juga turbonya. Untuk turbo flank yang baru ini berjeniskan T3 dengan 4 baut. Jadi jangan lupa juga pasang gasket metal yang sudah disediakan di dalam dus pembelian. Nah setelah itu kita pasang jalur air atau water coolernya. Ini aku pakai valve system, dan jalur oil feednya atau oli masuk ke turbonya ini aku pakai banjo to AN4, karena yang sebelumnya sudah pakai AN4. Untuk detailnya seperti apa mengenai jalur oli dan air di turbo charge ini aku sudah pernah bikin videonya, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Oke, tapi selesaiin dulu nonton video ininya ya. Untuk pipa intercoolernya aku custom di bagian depannya ini aku tambahin sekitar 10 cm, dan bagian belakang yang dekat turbonya ini setelah elbow aku potong dan aku tambahin sekitar 3 cm sampai 5 cm. Karena turbo yang baru ini posisinya agak sedikit lebih ke belakang, dan untuk output dari kompresornya sudah langsung 2 inch. Jadi tinggal kita kasih elbow, kita kasih silicone hose, langsung masuk ke piping intercooler. Jadi ini nggak begitu susah, tinggal potong las, udah gitu aja. Setelah turbonya nempel, kita bisa langsung pasang external wastegate. Ini external wastegate sebenarnya untuk dump pipe-nya harus aku custom sedikit, cuman sekarang aku putar aja dulu supaya nggak nabrak ke si flank turbo yang baru ini. Baiklah, kita masuk ke bagian fabrikasi exhaust, namun tidak akan aku jelaskan secara detail karena dalam serial pasang turbo dari nol aku bakal bikin satu episode khusus yang menjelaskan atau kita bakal bahas tentang welding di dalam industri otomotif dengan level home garage. Jadi aku bukan welder profesional, tapi setidaknya kita bisa sama
sama-sama belajar di sini bagaimana teknik dasar welding, bagaimana kalian bisa memproduksi hasil welding yang bagus. Walaupun belum certified, tapi kalian bisa menghasilkan welding yang proper dan yang terpenting adalah kuat. Bornya lebih lama dari ke bawah. Oke, sekarang semua untuk exhaust sistemnya dari downpipe sampai ke center pipe sudah selesai. Ini dari exhaust turbinnya aku pakai flank, aku bikin sendiri dari stainless steel. Kemudian outputnya ini 2,5 inch karena kalau langsung pakai 3 inch dia mempet ke sasis. Nah, dari 2,5 inch ini langsung aku pakai extruder 3 inch dan aku kasih V-band clamp 3 inch. Kenapa pakai V-band clamp? Karena supaya lebih mudah untuk rotasinya dan pemasangannya. Jadi kalau pakai flank kayak gini agak susah kan, harus ngepasin. Kalau pakai V-band ini jauh lebih mudah instalasinya. Dan setelah dari V-band 3 inch ini semua langsung aku pakai 3 inch ke belakang sampai ke ujung. Ini kurang lebih sama seperti sebelumnya, yaitu free flow system, nggak pakai apapun. Tapi kalau yang sekarang ini full pakai 3 inch, sedangkan yang sebelumnya aku hanya pakai 2 inch. Jadi dari downpipe ini keluar udah 2,5 inch, hanya pakai elbow aja, sisanya langsung 3 inch ke belakang. Semoga suaranya sekarang nggak begitu cempreng. Walaupun sama-sama tetap masih free flow, nggak pakai saringan sama sekali, nggak pakai muffler sama sekali, nggak pakai resonator sama sekali. Tapi karena diameternya lebih besar yaitu 3 inch, semoga suaranya sekarang nggak begitu terlalu cempreng ya. Nah, seperti yang udah aku sebutkan juga, pro tip kalau kalian welding flank seperti ini atau welding V-band seperti ini, lebih baik kalian pasangin untuk lawannya. Karena kalau nggak dipasangin seperti ini, dia pasti bakal melenting atau deformasi, jadi bakal melengkung seperti itu. Kalau misalnya dipasangin lawannya, jadi dia bakal tetap diem dan panasnya juga ikut nyebar ke semua, jadi lebih aman dari istilah melenting. Untuk hasil weldingnya masih so-so ya, masih namanya juga pemula. Ini setidaknya warnanya sekarang keluar karena aku pakai tungsten dari Stonework yang 2% thoriated ini. Ini tungstennya enak banget, yang asalnya korodok seperti ini, masih ada abu-abunya seperti ini karena terlalu panas. Pakai tungsten ini langsung berubah banget, clean. Hasil weldingnya bersih sama sekali. Ini nggak disikat, nggak dikasih semprot apapun. Ini masih raw. Rencananya memang aku mau bikin video tentang fabrikasi atau welding seperti ini di mobil Estilo itu, tapi belum sempat karena proses engine bay repaintnya masih belum selesai. Jadi sambil latihan aku bikin dulu di si Zebra. Sekarang udah selesai semuanya, tinggal kita coba pasang di sana. Tapi sebelum itu kita harus visual check terlebih dahulu ketika mesin hidup. Jadi kita harus buang oli yang lamanya dulu. Kemudian jangan lupa juga kita ganti filter olinya. Minimal kalian pakai filter oli genuine dan lakukan prosedur untuk penggantian filter oli yang proper. Untuk kali ini olinya aku pakai Shell HX7 yang 5W40 fully sintetik. Pastikan kalian menggunakan oli yang genuine dan jangan sampai kalian beli oli yang abal-abal karena tergiur harganya yang murah. Itu bakal menjadi mimpi buruk guys. Jangan lupa juga untuk isi ulang air radiatornya karena kan kalian buka coolant line tuh di turbo, jadi itu pasti ada air yang terbuang. Oke, semuanya sekarang sudah terpasang mulai dari jalur oli, jalur air, piping intercooler. Walaupun ini belum aku kasih klem karena nanti bakal aku buka untuk ngecek. Dan jangan lupa kalau kalian ada tutupnya dibuka dulu. Jangan sampai kalian lupa tutup itu. Pastikan juga karena ini fuel railnya baru diganti juga untuk selang-selangnya. Pastikan dari kleman-kleman ini tidak ada yang bocor juga. Jadi kalian priming dulu fuel pump kalian sampai ada tekanan. Jadi contohnya kalian bisa priming beberapa kali fuel pump kalian sampai ada tekanan seperti ini. Nah, sampai ada tekanan seperti itu, kalian pastikan dari semua jalur-jalur bensin tidak ada yang bocor. Selain itu bisa kalian lihat di sini untuk bagian oil drainnya belum aku sambungin karena aku bakal ngecek dulu olinya keluarnya seperti apa, apakah lancar atau tidak. Jadi pastikan di bawah turbonya kalian siapin oil pan seperti ini ada bekas sisa oli yang sebelumnya. Setelah kalian recheck lagi semuanya, waktunya kita untuk cranking. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika priming cranking seperti ini, pedal gas aku tekan full, jadi tidak ada bensin yang dialirkan oleh ECU dalam engine. Jadi mau sampai kapanpun ini engine nggak akan nyala. Nih, kalian cobain terus cranking sampai akhirnya bisa dilihat dari turbo keluar oli seperti ini sampai lancar seperti ini. Nah, kalian barusan bisa lihat ini olinya sudah keluar dari oil drain turbo yang membuktikan bahwa ada oli yang mengalir ke turbo. Karena oli ini sangat vital sekali untuk turbocharge system. Jadi juga aku starter beberapa kali sampai akhirnya keluar oli ini baru aku berani hidupin mobil. Karena oli ini sangat penting sekali untuk turbocharge. Apalagi ini turbocharge sudah lama banget diam di dalam dus. Jadi pastikan kalian priming olinya dulu sampai keluar dari turbocharge. Setelah keluar olinya, baru kita bisa pasang antara oil drain turbo dengan oil pan yang di sebelah sana.
Oke, alhamdulillah semuanya lancar, tidak ada yang bocor, dan alhamdulillahnya lagi ngebus. Jadi ini kita tinggal pasang exhaust systemnya aja dan oksigen sensor. Tapi karena sudah sore hari dan ini sudah hari Minggu yang harusnya tayang hari ini, karena ini cuma pasang exhaust system aja. Yang penting mobilnya sudah nyala, sudah ngebus, dan akunya juga sudah capek, udah sore hari. Ini aku hanya 3 hari. Rencananya sih memang minggu ini untuk tayang si Estilo, namun karena kalau dipaksakan takutnya hasilnya kurang bagus. Jadi semoga minggu depan ya kita bisa tayang Estilo. Untuk daily update follow Instagram UJBD. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar karena aku bakal respon lebih cepat. Sampai jumpa minggu depan karena kita akan membahas repaint engine bay Honda Estilo ini. Semoga keburu ya, doain lancar.